Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 peserta didik baru. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana belajar efektif di masa pandemi. Sebelumnya silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Alat tulisnya silakan disimak dan dicatat. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat sampai pelajaran ini selesai. Baiklah, kita mulai. Belajar efektif di masa pandemi. Berkomunikasi dengan orang lain di rumah. Cara belajar efektif ini adalah kamu penting banget untuk memberitahu anggota keluargamu kalau kamu sedang belajar secara online dan sebisa mungkin menghindari gangguan yang gak perlu. Ini bisa memberikan kesempatan untukmu untuk berkonsentrasi. Berikutnya, temukan gaya belajarmu sendiri. Kamu harus bisa menemukan gaya belajarmu sendiri, meskipun hal ini memang agak sulit dan biasanya selalu berubah-ubah. Tapi kalau kamu sudah menemukan gayamu sendiri, pasti semuanya akan berasa lebih mudah. Sering-sering mencoba gaya belajar yang baru untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya saja, kamu ingin mencoba belajar secara tenang tanpa gangguan musik atau suara. Bisa juga kamu coba belajar namun di tempat seperti taman biar memiliki suasana yang baru. Bisa juga belajar sambil mendengarkan lagu atau menonton tutorial video. Atau mungkin kamu ingin mencoba belajar setelah selesai berolahraga untuk menjaga tubuhmu dan otakmu lebih fokus. Bisa juga belajar sambil makan cemilan atau minuman segar menyehatkan. Belajar secara berkala atau berkali-kali. Cara belajar efektif yang selanjutnya adalah belajar secara berulang kali. Nah, kamu bisa menggunakan untuk memaksimalkan gaya belajarmu. Kamu bisa belajar sebentar selama kurun waktu 5-10 menit. Namun sering, hal ini bisa membantumu untuk mengingat dan memahami banyak hal dan ini bisa menandakan bahwa kamu akan jauh lebih produktif untuk belajar secara teratur. Sekolah daring sama saja dengan sekolah offline atau tatap muka. Menganggap sekolah daring seperti sekolah luring sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah secara luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi, dan sarapan. Siapkan buku sesuai jadwal pelajaran sekolah dan siapkan gawai untuk sekolah daring. Pastikan koneksi dan gawai dalam kondisi yang baik. Jangan lupa catat materi yang diberikan. Berikutnya, jangan nyambi. Nah, belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi yang kita buat sendiri. Karena kita belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Anda bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi akan lebih baik tidak menyambi dengan melakukan hal yang lainnya. Sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil nonton film, bermain game, dan lainnya, sehingga belajarnya lebih konsentrasi. Yang keenam, sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Di masa pandemi ini, hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja. Terkadang menciptakan kebosanan. Nah, semakin jarang bertemu dengan teman-teman dapat menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing agar
belajar bisa lebih efektif. Sosialisasi dan komunikasi di masa pandemi ini tentunya sangat terbatas. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, kita dapat bersosialisasi tanpa harus bertemu langsung. Contohnya saja yaitu dengan melakukan video call bersama teman-teman. Nah, dengan video call kita bisa bertatap muka langsung dan bisa komunikasi secara langsung. Yang ketujuh, jaga kondisi kesehatan. Agar belajar bisa lebih baik dan efektif, jangan lupa kesehatannya tetap dijaga. Lakukan peregangan. Cara ini bisa membantu otak untuk beristirahat selama dan bisa komunikasi secara langsung. Yang ketujuh, jaga kondisi kesehatan. Agar belajar bisa lebih baik dan efektif, jangan lupa kesehatannya tetap dijaga. Lakukan peregangan. Cara ini bisa membantu otak untuk beristirahat selama proses belajar. Yang kedelapan, jangan terlalu lama di depan HP atau laptop karena kurang baik untuk kesehatan, terutama pada kesehatan mata. Yang kesembilan, belajar dari beberapa sumber. Belajar di masa pandemi dapat dilakukan secara daring dari sekolah, dapat pula belajar dari tutorial YouTube, Google Search, info via WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram, televisi, buku, e-book ataupun surat kabar online dan masih banyak lagi. Yang ke-10, rajin mencatat. Tetap rajin membuat catatan meskipun banyak e-book dan belajar secara online. Hal ini memudahkan kalian untuk membuka kembali pelajaran terlebih saat tidak dapat online. Nah, itu yang ke-10, cara belajar yang efektif di masa pandemi. Terima kasih anak-anak. Ini ruang kelas, suasana belajar. Mungkin suasana ini yang kalian rindukan, belajar ketika di sekolah tatap muka atau luring. Yang terakhir ada kuis. Nah, jawab dengan cepat dan tepat. Yang saya lakukan bila saat daring tiba kuota internet habis adalah yang A, diam saja, B, beli kuota secepatnya, C, mencari wifi di warkop, D, tethering HP orang tua atau saudara. Nah, jawab dengan cepat dan tepat. Sekian materi dan kuis untuk belajar efektif. Alhamdulillah sudah selesai, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.